Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tak hijrah. Itu saling mengkait-mengkait. Hijrahnya sudah, berjamaah, istiqomah. Mudah-mudahan kita melaksanakan tiga-tiganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau saya tablik akbar di satu kota, di stadion, lapangan sepak bola, di lapangan masjid, melimpah ruah, saya cerita tentang sedekah, saya cerita tentang ekonomi umat, saya cerita tentang anak muda. Setelah itu takbir akbar pun selesai, pembacaan doa habis. Saya pun pindah ke kota berikutnya. Itulah yang terjadi bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya sadar bahwa yang saya lakukan itu agak keliru. Saya tidak bisa melanjutkan, tidak di follow up. Ketika saya cerita tentang sedekah, orang bersedekah diselamatkan dari sakratul maut. Orang yang bersedekah diganti Allah 700 kali lipat bahkan lebih. Orang yang bersedekah itu matinya husnul khotimah. Orang bersedekah itu dijauhkan dari penyakit. Jamaah sedang berapi-api semangatnya, tapi setelah habis itu, ya namanya iman hati berbolak-balik. Tapi kemudian Allah Ta'ala Maha Adil, dia buat ada ustadz, jamaah, komunitas yang memfollow up itu. Ketika saya cerita tentang anak muda, datanglah biker subuhan, kemudian datang perempuan kelompok komunitas hijabers, datang anak-anak muda, mantan bekas bertatu. Ketika saya cerita tentang sedekah, keutamaan infak, lalu kemudian datang paskas, Ustadz Lukman membuat komunitas ini. Jadi terasa bahwa apa yang saya sampaikan itu, yang mengamalkannya bukan saya, tapi diamalkan. Inilah makna kebersamaan. Betul kata Nabi SAW, hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minhu talaf wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Ruh itu seperti bala tentara. Kalau dia punya kesamaan sifat, dia akan bersatu. Tapi kalau dia ada perbedaan, dia akan berpisah. Kami berlima ini tidak pernah bersepakat untuk sama dalam hal pemikiran, tapi kemudian ketika ta'arafa, berniat ingin membuat suatu kebaikan, iktalaf, dia menjadi menyatu. Fama tanakara, kalau ruh itu sifatnya bertentangan, ikhtalaf. Walaupun satu pesantren, walaupun satu alumni. Fama tanakara, kalau dia saling mengingkari, tidak mensupport, tidak mendukung, ikhtalaf. Dia pasti akan terpecah. Setelah saya pulang, pasukan Ustadz Lukman pun datang merespon tentang mengumpulkan beras. Lalu kemudian saya tausiah di Balikpapan. Habis itu saya pergi ke kota lain. Ada yang menetap. Ini dah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi perang. Ada beberapa orang yang mendalami ilmu agama, lalu setelah itu dia pulang ke kampung halamannya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Tujuannya apa? La'allahum yahzarun. Akhirnya Ustadz Randy pulang. La'allahum yahzarun, supaya penduduk Balikpapan yahzarun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mesti ada penjaga gawangnya yang menetap bersama umat. Ada Ustadz Agus. Dari Ustadz Agus kita banyak belajar. Kalau selama ini dikirim mahasiswa ke Timur Tengah, ke Al-Azhar, ke Yaman, itu yang dites baca Qur'annya sama bahasa Arabnya. Akan datang coba tambah tes ketiga, Al-Qur'annya bahasa Arab dengan pandai tak dia cerita.
Karena dengan cerita itu orang menjadi tak terasa bicara lama, orang menarik, ada kerinduan. Itu penting untuk ke depan. Ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Randy, ada Ustadz Agus. Tapi kemudian ceramah saya itu diupload di internet, diupload di YouTube, dipotong-potong, dimasukkan ke Instagram. Tidak semuanya senang, ada yang benci. Maka datanglah UHF membela. Jadi kami ini sepaket. Bahasa Inggrisnya haters, atau disebut juga buzzer. Bahasa Arabnya syaitan. Dan menghadapi syaitan itu memang mesti orang yang ganteng, karena syaitan itu jelek. Ini dihadapi. Karena kalau sama bentuknya sama syaitan, kata syaitan, kita sama nih, kata syaitan. Jadi lama saya termenung, saya dengan Ustaz Adi Hidayat, saya dengan A.A. Gim, saya dengan Babe Haikal, saya dengan Ustaz Yahya Walone. Kami tidak dari suku yang sama, berbeda pulau, tapi kemudian bisa bersama dalam dakwah ini. Memang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Fama ta'arafa, kalau ruh itu sama sifatnya, iktalaf, dia pasti akan bersatu. Ada ungkapan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Idza qasadal ulama'u bil ilmi al-mala wal jaha tahasadu. Idza qasadal ulama'u bil ilmi, kalau orang berilmu itu dengan ilmunya dia ingin mencari dua, al-mala cari duit, wal jaha cari popularitas, tahasadu pasti dia akan saling hasad dengki. Betul. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan kami? Ustadz Lukman menyambut, setiap saya datang ke Pontianak beliau menyambut saya. Andailah orientasi Ustadz Lukman tadi dua, yang pertama al-mal, harta, yang kedua al-jah, popularitas, pasti dia tak suka saya datang ke Pontianak, karena dianggapnya saya akan mengambil kaplingan dia. Begitu juga dengan UHF. Pesan beliau, Ustaz Somad kalau datang ke Bogor mampir ke Darul Fikri. Kalaulah orientasi beliau al-mal wal-jah, popularitas, pasti dia tak senang dengan saya, karena kehadiran saya di medsos akan mengganggu subscriber dan follower dia. Tapi kemudian ketika bersih dari dua ini, jadi mudah saja kita mengukur. Kenapa ini ada orang hasad, saling hasad? Dua, penyebab orang menjadi hasad adalah al-mal wal-jah, harta dan popularitas. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kami dari itu semua. Jadi sampai kapanpun nanti anak cucu kita, tidak kita setting mereka dari sekarang, Allah yang akan mempertemukan mereka. Mana buktinya? Nih, kami sekarang. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini, murtad dia, kafir dia, fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah, akan didatangkan Allah dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, Allah balas cinta mereka. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, mereka membalas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang menolong agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak takut kepada laumata laim, tak takut mereka kepada orang yang mencaci maki, membuli, menghina. Alhamdulillah saya tidak terpancing dengan hinaan caci maki itu. Di antara yang menyelamatkan saya itu, yang pertama, saya tak tahu passwordnya, sehingga yang membela saya diantaranya UHF. Beliau kalau membantah, beliau sebut nama orang itu, sebut nama dia. Itu keberanian luar biasa itu. Mudah-mudahan beliau mau di-cloning banyak seperti ini, supaya kita tidak lelah. Beberapa hari ini banyak orang ngasih masukan ke saya, mestinya Ustadz Fulan jangan balas Ustadz,
mestinya jamaah yang dia ingin supaya ada satu tim khusus, dan memang kita tidak punya dana untuk itu. Kita tidak ada dana khusus untuk bazar. Dana kita udah habis untuk beras. Bayangkan aja makan nasi ikan terinya 2 ekor. 2 ekor. Jadi tak terpikir kita untuk mengumpulkan duit untuk membiayai bazar. Habis sudah untuk peletakan batu pertama, sekolah, pengiriman mahasiswa. Jadi perlulah bazar-bazar yang lillahi ta'ala untuk membela di medsos, membela para ulama kita, dan tanpa ketemu di alam nyata, ketemunya ya di alam ghaib, karena bazar ini kan ghaib-ghaib semua. Inilah yang ke depan ini yang bisa menolong kebersamaan kita. Saya insya Allah selagi masih sehat, panjang umur, saya akan tetap keliling. Semua kota akan dijalani. 2021 setiap satu daerah itu saya datang insya Allah 3 kali. Dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia. Berarti kalau 3 kali berarti saya datang 4 bulan sekali. Aceh, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, berarti saya datang 3 kali. Yang saya sampaikan tak banyak. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Yang mencaci maki, sumpah serapah, sudah saya serahkan ke UHM. Masalah beras, sudah saya serahkan ke Ustadz Lukman. Masalah yang jaga gawang di daerah masing-masing, tirulah Ustadz Randy dan Ustadz Agus. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi format, bisa di copy paste daerah-daerah lain. Mesti ada di situ Ustadz Agus dan Ustadz Randy-nya. Yang selama ini melalang buana pergi ke sana kemari, nah, mesti dia menjadi Ustadz Randy. Yang selama ini para asatis sibuk hanya dengan baca kitab di pondok, dia mesti belajar ke Ustadz Agus. Bagaimana kitabnya oke, tapi juga disenangi oleh anak-anak muda, disenangi oleh jamaah, maka itu saya kira cara kita berdakwah ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena terbatas waktu, kami hanya mungkin akan memberikan 1 penanya ikhwan dan 1 penanya akhwat. Ya, 1 penanya saja dari ikhwan dan 1 penanya dari yang akhwat. Boleh mikrofonnya bisa mungkin diberikan? 1 penanya saja. Boleh langsung maju mungkin di tengah-tengah kita ini. Tafadhol. Ada? Mana? Baik. 1 penanya ikhwan dan 1 penanya dari yang akhwat. Untuk menyingkat waktu, langsung kepada pertanyaannya saja. Ya, mana? Silakan. Boleh agak lebih terlihat Pak? Ya, ke tengah. Baik, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Aulia. Yang pertama, kami bersyukur dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan para tuan guru kami, para masyayikh kami selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu diberikan kesempatan untuk dapat mendapatkan manfaat dan faidah keilmuan dari beliau semua. Yang kami pahami pada pertemuan kali ini adalah bahwa tugas kami sebagai umat adalah bukan sekedar mengkaji saja, bahwa dalam tahapan yang berikutnya adalah bagaimana mempraktekkan tentang apa yang sudah dipahami pada saat ini. Namun demikian, yang satu yang kami pahami adalah bahwa kehadiran para masyayikh ini membawa efek pemersatu bagi kami semua. Di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, ternyata ada titik temu buat kita bisa bersatu di tengah berbagai macam perbedaan pemikiran dan pandangan. Dan kami sangat bersyukur ada masyayikh kami Ustadz Agus Harul Huda, masyayikh kami Ustadz Abdul Somad,
dan juga masyaikh-masyaikh yang lain yang begitu luar biasa. Namun tugas berikutnya yang paling berat adalah bahwa memulai itu gampang dan mengakhiri apa yang kita mulai jauh juga lebih mudah. Dan yang paling sulit adalah mempertahankannya. Bahwa efek pemersatu pada saat ini, United yang kita gaungkan pada hari ini, pemersatu dalam pemikiran, pemersatu dalam berbagai hal, itu suatu tugas yang sangat luar biasa. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa mengistiqomahkan dan mempertahankan persatuan yang ada ini. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan buat kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhwat ada? Satu orang saja, mohon maaf. Silakan langsung. Di mana? Assalamualaikum Mohon maaf, boleh berdiri Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Siti Nuryanti. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menjemput keimanan di dalam diri seorang hamba agar tidak terikut arusnya dunia? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari pertanyaannya, bagaimana agar istiqomah ketika memulai dalam perjuangan dakwah, terutama dalam perjuangan hijrah? Pasnya kemana nih Ustaz Rendi? Mungkin lebih paham. Ke siapa kita tanyakan? Ke Abu ya langsung. Tafadhol Tuan Guru. Min fadlikum. Ya. Setelah besok pagi saya kemana besok? Samarinda, maka pengajian kita di Balikpapan itu kan dikoordinir oleh para asatiz yang kebetulan hari ini diwakili oleh Ustadz Agus. Kontrollah, lihatlah jadwal masing-masing. Fikih dengan Ustadz siapa, akidah dengan Ustadz siapa, ikuti kajian itu. Punya grup Paskas, grup Hijabers, grup Biker Subuhan, grup terserah. Apapun nama komunitas itu hanya kendaraan saja. Jangan sampai memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Nanti ada ustadz yang datang mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali, habib yang datang itu untuk merefresh, menyegarkan. Ketika nanti datang undangan tablik akbar, maulid dengan habib fulan, datang untuk membangkitkan semangat itu lagi. Itu kajiannya yang bersifat non materi. Adapun yang materinya beras ini dengan 3 cara. Waktu pengajian bawa beras, kalau tidak mau bawa beras kirim duit transfer ke nomor rekening, atau relawan-relawan datang menjemput ke rumah. Itu mengikatkan hati dan mengikatkan fisik, hati non fisik dan yang fisik juga diikatkan, sehingga dengan ada itu kita akan semangat terus. Kalau tidak, habis tablik akbar pengajian selesai. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ada masanya bertambah, ada masanya berkurang. Kita ini kalau dibagikan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga medsos. 3 ini bagaimana 3 ini yang mendekatkan kita pada Allah. Jadi kalau di tempat kerja, buatlah di situ komunitas. Di tempat kerja itu yang cinta surau, cinta masjid dan cinta kajian. Gabung bersama mereka supaya iman terjaga. Di tempat tinggal, di perumahan kampung atau klaster atau di kota, ikutlah di kelompok perumahan yang dekat dengan surau, masjid, mushola. Yang ketiga adalah di medsos. Di medsos itu dari mulai grup-grup WhatsApp-nya, FB-nya dengan Instagram-nya, diikutlah yang kira-kira mendekatkan kita kepada Allah. Kalau membuat kita lalai, tak usah. Kalau 3 ini dapat kita selamatkan, insya Allah selamat. Jadi pengajian, kalau ada orang udah ikut ngaji, itu belum tentu selesai. Ngaji itu justru baru pintu masuknya. Yang paling penting adalah istiqomah menjaga itu. Jadi kita ini kadang kurang data. Makanya perlu kita data penduduk Balikpapan jumlahnya berapa? 700.000. Yang usia tua berapa, yang anak muda berapa, yang anak kecil berapa, yang ikut pengajian berapa, sehingga kita tidak euforia.
terlalu gembira senang duluan karena melihat pengajian subuh tadi sudah meriah, rupanya ngikut pengajian itu baru 10%. Padahal yang tidak ikut lebih banyak lagi. Nah, jadi kita mesti punya data akurat. Dan itu bisa melalui anak-anak muda kita. Ini anak-anak muda hijrah ini, kalau dia cuma diajak ikut pengajian, dia merasa nggak ada tantangannya. Setelah dia ikut kajian, ikut sholat subuh, dia ingin apa tantangan berikutnya. Nah, itulah dia dikasih beban. Oh, kalau mau menantang, bawa beras. Beras siapa? Terserahlah, beras orang bawa semua. Lalu kemudian yang ini kumpulkan data. Kau pergi ke kantor Diknas, kumpulkan berapa SMP, SMA, SD, berapa anak usia SD, berapa SMP, berapa yang bisa baca Quran, berapa yang tak bisa. Nah, itu menantang bagi dia. Karena anak-anak muda ini kalau tidak dibuat begitu tak bangkit adrenalinnya. Kalau hanya sekedar ngaji, habis pengajian pulang, tak menantang nih pengajian, kata dia. Rasa-rasanya cuma mau mati aja nih, kata dia. Nah, ini tentang. Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa Ustaz? Menjemput keimanan di masa sekarang, menjemput keimanan di masa krisis yang mulai melanda ini, Abu ya. Menjemput keimanan, cuma menjemput keimanan. Jadi iman kita itu sudah ada waktu kita lahir. Wa idz akhadha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika kita dulu masih di alam arwah, belum lagi ada kuku, bulu, tulang, masih dalam bentuk roh, Allah sudah bertanya sama kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab, bala syahidna, kami beriman. Jadi iman itu sudah ada. Waktu kita bawa ke alam rahim, masuk ke alam dunia, kita beriman. Hanya saja antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kamu lalai, lupa. Jadi sebenarnya dengan ikut ngaji, dia sedang mengembalikan lagi, mengembalikan memorinya yang lupa itu, diingatkan dia balik bahwa dulu kau pernah bersyahadat loh, tapi kemudian kau masuk ke dalam rahim orang tidak bersyahadat, sekarang kau lupa, sekarang diingatkan lagi. Memang sifat manusia ini lupa. Manusia itu dari kata nasya, nasya itu artinya lupa. Orang lupa itu perlu diingatkan. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka disebut marilah kita dengarkan tausiah. Kalau di Malaysia tazkirah. Tazkirah, ya yang mengingatkan, peringatan. Hazihi tazkirah, ini adalah peringatan. Orang mesti diingatkan. Nah, jadi kalau tadi istilahnya menjemput iman, terserahlah. Anak-anak muda ini kan banyak istilah-istilah. Menjemput, mungkin imannya udah agak-agak lari kemana, terus dijemputnya balik. Nah, bisa aja. Dengan cara apa? 3 sepaket. Pertama, hijrah. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tak hijrah. Itu saling mengkait-mengkait. Hijrahnya sudah, berjamaah, istiqomah. Mudah-mudahan kita melaksanakan 3-3-nya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu baik. Dari saya. Tentu ustadz-ustadz punya pandangan yang sisi lain. Wallahu a'lam.